Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan keadaan dunia matahari Elbaf, di mana di sana Im Sama yang sedang merasuki tubuh Gunko memanggil Somers untuk menghadapnya sekarang. Di sana, Im Sama pun mulai menjelaskan beberapa hal penting tentang perang berskala global yang tak lama lagi akan segera terjadi. Mengapa Im Sama harus membahas soal ini kepada mereka berdua? Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan misi pemerintah dunia di Elbaf. Misi mereka adalah untuk memaksa para raksasa menjadi sekutu pemerintah dunia, karena keberpihakan para raksasa Elbaf akan membawa dampak signifikan terhadap perang besar itu. Selain tentang keberpihakan raksasa, ada pula beberapa poin lain yang harus Im Sama beritahu kepada dua kesatria suci tersebut. Pertama, tentang keinginan Im Sama untuk menjadikan perang itu sebagai pertempuran terakhir sebelum mencapai kekuasaan mutlak yang dia inginkan. Sejauh ini, sudah pernah terjadi dua perang besar berskala global di mana Im Sama juga terlibat di dalamnya. Pada era dunia pertama, Im Sama melawan Dewa Matahari Nika dalam suatu peperangan kuno dan misterius. Pada era dunia kedua, Im Sama melawan Joy Boy dalam perang abad kekosongan yang melibatkan banyak sekali orang. Ketika dia membahas soal dua perang tersebut, akan ada kilas balik singkat yang memperlihatkan sedikit situasi pertempuran yang terjadi di masa lalu. Perang pada era dunia pertama melibatkan berbagai sosok misterius seperti Dewa Matahari Nika dan beberapa dewa-dewa lain. Ada pula makhluk-makhluk kuno berukuran masif yang tampaknya sudah tidak ada lagi pada masa sekarang ini. Sedangkan untuk para manusia biasa di era itu, mereka juga terlibat dalam perang tersebut. Tapi sepertinya peran mereka tidak terlalu besar karena masih didominasi oleh para dewa yang masih ada. Kemudian perang pada era dunia kedua melibatkan Joy Boy dan para sekutu yang terdiri dari banyak sekali ras seperti dalam gambar di mural Elbaf. Tentu semua ini masih akan ditampilkan dalam bentuk siluet saja untuk menjaga kesan misteriusnya. Kembali ke masa sekarang ini, Im Sama pun berkata bahwa sekarang era sudah berada di dunia ketiga dan perang besar pun telah berada di depan mata. Tentu Im Sama ingin perang ini menjadi yang terakhir sebelum dia mencapai kekuasaan mutlak di mana tak ada lagi musuh yang bisa melawan dan mengacau, khususnya para penyandang inisial D, sebab mereka adalah musuh utama sekaligus musuh terkuat Im Sama. Rencana besar sang pemimpin pemerintah dunia ini baru akan terwujud apabila dia sudah berhasil menghabisi semua penyandang inisial D. Perang besar dunia ketiga ini adalah penentu dari semuanya. Apakah para penyandang D atau Im Sama yang akan menjadi pemenang di akhir nanti? Memang ada ramalan-ramalan kuno yang mengatakan bahwa pihak Im Sama akan mengalami kekalahan dalam perang dunia ketiga ini. Hal tersebut cukup mengkhawatirkan, tapi Im Sama tidak mau berpatokan pada ramalan-ramalan tersebut. Dia ingin menggagalkan ramalan-ramalan itu dengan membuat pihak pemerintah dunia keluar sebagai pemenang apapun yang terjadi. Selanjutnya, poin kedua yang Im Sama bahas. Dia menjelaskan kepada Garling dan Somers bahwa dalam perang nanti senjata kuno akan digunakan lagi, sama seperti pada perang kedua yang terjadi dalam abad kekosongan. Senjata kuno pada perang ketiga ini pun akan memiliki peran yang sangat besar. Maka Im Sama punya dua skenario atau dua rencana. Rencana utama adalah mengumpulkan ketiga senjata kuno menjadi milik pemerintah dunia. Hal itu akan memberi mereka kekuatan tempur yang luar biasa dan mencegah musuh memakai senjata-senjata tersebut. Tapi selain itu, ada pula rencana alternatif. Bila Pluton dan Poseidon tidak berhasil direbut sampai perang terjadi, maka yang harus dilakukan hanyalah memanfaatkan Uranus dengan sebaik mungkin. Sebab Uranus memang sudah menjadi milik pemerintah dunia. Lagi pula, Uranus bisa dibilang sebagai senjata kuno terkuat. Senjata itu bisa dipakai dengan efektif untuk melawan Pluton dan Poseidon. Karena cara kerja Uranus adalah dengan terbang di udara seperti yang pernah kita lihat di kerajaan Lulusia tempo hari. Uranus mampu melancarkan semacam rentetan tembakan laser berskala masif dari balik awan. Hal ini tentu memberi keuntungan besar untuk melawan Poseidon dan Pluton, sebab kekuatan Poseidon adalah mengendalikan para Sea King di lautan, sedangkan Pluton adalah sebuah kapal perang. Jadi secara skala dan jangkauan Uranus masih lebih unggul. Lalu poin ketiga yang Im Sama bahas, dia juga akan memberitahu tentang sesuatu yang sangat penting mengenai perang besar tersebut. Tapi ketika dia
membicarakan soal ini kepada Somers dan Garling, cerita akan beralih ke lokasi lain terlebih dahulu, sehingga apa yang Im Sama akan katakan masih menjadi rahasia untuk sementara waktu. Tampaknya, poin ketiga ini adalah sesuatu yang lebih menarik dari poin pertama dan poin kedua tadi. Beralih ke dunia bawah, Luffy, Loki, Gaban, dan yang lain akan kembali mendapat sorotan. Sebelumnya, Luffy sudah melenyapkan para raksasa mimpi buruk yang datang ke sana, serta menumbangkan para raksasa iblis dengan cara membuat mereka pingsan dengan sebuah serangan petir. Namun karena tadi Im Sama memancarkan Oshoku Haki yang besar, ada salah satu raksasa iblis yang bangun dari pingsannya. Nah, kemudian dia mulai bangkit lagi. Gaban meminta Luffy untuk melawan raksasa iblis itu dengan perlahan. Tak perlu memakai mode Gear 5 seperti tadi, Gaban ingin memantau dan mengarahkan Luffy tentang bagaimana cara mengontrol Oshoku Haki dengan lebih baik. Menurut Gaban, Oshoku Haki Luffy sudah cukup kuat, tapi penguasaan dan kontrolnya masih harus ditingkatkan lagi. Luffy pun menuruti perkataan Gaban. Dia hanya akan bertarung menggunakan mode normal saja. Luffy pun berdiri di hadapan raksasa itu dan mulai mengeluarkan Oshoku Haki. Dia bersiap untuk melancarkan suatu serangan. Namun, sebelum Luffy bergerak untuk menyerang, Gaban langsung berteriak dengan bilang bahwa bukan begitu cara menyerang dengan penguasaan Oshoku Haki yang baik. Gaban rupanya memakai Kenbun Shoko Haki tingkat tinggi untuk melihat sekilas masa depan, sehingga dia tahu apa yang hendak akan Luffy lakukan. Gerakan serangan yang akan Luffy lakukan itu adalah gerakan yang salah karena kontrol haki dalam serangannya masih terbilang belum optimal. Fokus Luffy pun menjadi teralihkan karena teriakan dari Gaban itu, sehingga raksasa iblis di hadapannya pun seketika langsung menyerang Luffy. Namun, karena Luffy juga memiliki Kenbun Shoko Haki tingkat tinggi, dia pun bisa menghindari serangan dari raksasa iblis itu dengan mudah. Kemudian, Luffy mulai mengeluarkan Shoko Haki dengan lebih fokus lagi. Dia semakin memperbaiki caranya dalam mengontrol Shoko Haki tersebut. Kali ini, Gaban tidak berkata apa-apa saat melihat apa yang akan Luffy lakukan, yang mana berarti gerakan Luffy sudah lebih baik dari sebelumnya. Luffy pun segera melancarkan serangan kepada raksasa iblis tersebut. Raksasa iblis itu pun terpental dan terluka, tapi masih belum kalah, karena Luffy memang tidak melancarkan serangan yang terlalu kuat. Seperti yang dibahas sebelumnya, Luffy harus berhati-hati dalam melawan raksasa iblis, karena dia tidak boleh membuat raksasa iblis tersebut sampai kehilangan nyawa. Sejatinya, raksasa iblis itu adalah raksasa Elbaf yang dipengaruhi oleh kekuatan Im Sama. Nah, jadi Luffy hanya harus menumbangkannya tanpa perlu menghabisinya. Luffy pun bertanya kepada Gaban, bagaimana dengan serangan yang barusan? Apakah kontrolnya terhadap Oshoku Haki sudah bagus atau belum? Gaban pun menjawab dengan bilang, itu tadi sudah cukup bagus, tapi masih harus ditingkatkan lagi. Gaban bisa merasakan bahwa masih banyak energi haki Luffy yang menyebar di udara sekitar, tidak terfokus pada serangannya saja. Jadi, sebenarnya kuantitas haki yang Luffy miliki sangat banyak, hampir setara dengan kuantitas haki milik Shanks. Hanya saja, terkadang Luffy tidak dapat mengontrol penggunaan hakinya, sehingga banyak energi haki miliknya yang terbuang di udara dan menjadi sia-sia. Karena itulah, Luffy seringkali cepat kelelahan dan butuh makanan di tengah-tengah pertarungan. Menurut Gaban, jika nanti Luffy sudah berhasil menerapkan metode yang Gaban ajarkan itu, Luffy tidak akan gampang kelelahan lagi, karena tidak akan ada lagi energi haki yang terbuang di udara, dan semuanya terpakai dengan baik. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Shanks yang seringkali menggunakan haki dalam jumlah banyak tidak pernah terlihat kelelahan sama sekali. Itu karena memang Shanks memanfaatkan semua hakinya dengan baik. Tidak ada sedikit pun yang terbuang sia-sia. Saat menyerang Admiral Ryogugyu dengan Oshoku Haki yang sangat besar dari jarak jauh, Shanks tidak merasa kelelahan sama sekali. Saat menyerang Eustace Kid sampai KO dengan Kamusari juga Shanks tidak kelelahan sama sekali. Bahkan saat bertarung melawan Kurohige di Pulau Hachinosu sekarang, Shanks masih bisa bertarung dengan baik. Meski pertarungan itu sudah berjalan cukup lama dan banyak juga musuh yang telah dia hadapi. Kombinasi antara kuantitas haki yang sangat besar ditambah dengan kontrol haki yang sempurna membuat Shanks seolah memiliki haki yang tidak terbatas. Jika nanti Luffy sudah menguasai kontrol haki yang sempurna seperti Shanks, maka Luffy pun tidak akan gampang kelelahan meski menggunakan haki dalam jumlah besar. Karena pada dasarnya kapasitas haki Luffy juga hampir sama banyaknya dengan Shanks. Gaban sendiri bisa merasakan bahwa potensi Luffy sangat besar, sama seperti potensi yang dimiliki oleh Shanks. Ditambah lagi Luffy pun memiliki kekuatan buah iblis Nika yang legendaris. Dengan begitu, kombinasi haki yang sempurna ditambah dengan buah iblis Nika akan membuat Luffy menjadi sosok yang sangat kuat. Luffy adalah harapan utama untuk bisa mengalahkan Im Sama. Nah, karena itulah, mulai dari Rayleigh dulu sampai Gaban saat ini, benar-benar sangat antusias untuk melatih Luffy. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu
Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Salah satu pertarungan menarik di tempat itu adalah Ben Beckman melawan Shiryu. Di sana Shiryu bertarung habis-habisan dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Dia pun melancarkan suatu jurus kuat kepada Ben Beckman. Ketika memakai jurus tersebut, Shiryu bergerak dengan sangat cepat lalu melesatkan tebasan beruntun dari berbagai arah secara terus-menerus. Ben pun bertahan dari gempuran serangan Shiryu sampai akhirnya jurus tersebut selesai dilancarkan. Begitu penggunaan jurus itu usai, Shiryu tampak kelelahan karena pemakaian teknik tadi memang sangat menguras tenaga. Ben pun mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan kepadanya, sehingga dia seketika langsung terpental. Meski begitu, Shiryu belum benar-benar kalah, sehingga Ben bersiap untuk melancarkan serangan penghabisan. Namun tiba-tiba, Van Augur dan Dokyu muncul di tempat itu. Lalu mereka segera menyerang Ben Beckman secara bersamaan. Tentu Ben bisa menghindari serangan ini. Namun ketika dia hendak membalas, Van Augur segera memakai kekuatannya untuk berteleportasi bersama dengan Shiryu dan Dokyu. Jadi Shiryu masih selamat di sini karena Dokyu akan memberinya perawatan di tempat aman. Sementara itu, Ben Beckman melihat ke udara di mana ada Kizaru yang melesat dengan cukup mencurigakan. Ternyata Kizaru pergi ke kapal bajak laut Akagami. Di tempat itu, dia mengalahkan beberapa kru biasa dalam bajak laut Akagami dan Kizaru pun mulai mencari sesuatu di kapal itu. Tentu yang dicari oleh sang admiral tersebut adalah salinan Rod Poneglyph. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, selain bertugas untuk bertempur melawan para Yonko di Pulau Hachinosu, Akainu pun memberi Kizaru tugas lain, yakni mencari salinan Rod Poneglyph. Sebab Akainu berencana untuk membentuk tim khusus pemburu One Piece setelah semua kekacauan ini selesai. Alasan mengapa Akainu berniat membentuk tim tersebut karena dia mendengar dari siaran Vegapunk tempo hari bahwa masa depan dunia ada di tangan orang yang akan menemukan One Piece. Dengan begitu, tak heran Akainu ingin pihak Angkatan Laut lah yang harus menemukan harta legendaris itu karena dia tidak mau masa depan dunia ada di tangan bajak laut. Ketika Kizaru sedang mencari-cari di dalam kapal bajak laut Akagami, salah seorang kru biasa yang masih sadar walau sudah dikalahkan oleh Kizaru pun akan berkata bahwa dia bisa menebak apa yang Kizaru cari. Tapi sambil tersenyum, dia menegaskan bahwa pencarian Kizaru itu akan sia-sia saja. Sebab sebelum datang ke Pulau Hachinosu, Shanks sudah menyimpan salinan Rod Poneglyph itu di tempat yang aman. Shanks dan Ben Beckman telah memperhitungkan bahwa akan berbahaya untuk membawa salinan Rod Poneglyph ke Pulau Hachinosu karena para kru inti bajak laut Akagami akan fokus turun dari kapal dan bertempur, sehingga penjagaan di kapal akan melonggar dan mudah dimasuki oleh musuh. Jadi akan lebih aman jika salinan Rod Poneglyph itu tidak perlu dibawa ke sana. Kizaru pun kesal lalu keluar dari dalam kapal itu karena dia tahu ucapan dari kru Shanks tersebut memang masuk akal. Namun begitu Kizaru keluar, dia bertemu dengan Ben Beckman di sana. Ben Beckman yang tadi melihat pergerakan Kizaru cukup mencurigakan, memutuskan untuk mengikuti arah kemana Kizaru pergi. Saat bertemu dengan Ben Beckman, Kizaru bilang bahwa dia sedang mencari sesuatu yang rupanya tidak ada. Setelah itu, Kizaru langsung menghindari Ben Beckman untuk pergi bertarung melawan para aliansi bajak laut Kurohige yang semakin menerobos masuk ke dalam pulau. Ben pun tidak mengejar Kizaru sebab di area sekitarnya pun cukup banyak aliansi Kurohige. Para aliansi Kurohige ini memang merepotkan kedua belah pihak di sana, baik bagi bajak laut Akagami maupun bagi pihak Angkatan Laut. Berpindah ke tempat lain, pertempuran di Merige West akan kembali diperlihatkan. Beberapa saat yang lalu, Sabo melancarkan teknik Hiken variasi baru yang sangat kuat kepada Shamrock. Serangan itu membuat Shamrock terluka dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa pulih dengan regenerasi. Orang-orang dari pihak pemerintah dunia pun langsung menjadi sangat terkejut karena mereka tidak menyangka serangan Sabo barusan bisa membuat regenerasi Shamrock melambat seperti itu. Padahal belum dikonfirmasi bahwa Sabo memiliki Haoshoku Haki, tapi dia mampu membuat regenerasi Shamrock menjadi sangat melambat. Itu berarti serangan Hiken variasi baru dari api buah merah-merah Nomi milik Sabo yang telah awakening memiliki efek yang sangat luar biasa, sehingga serangan itu bisa memperlambat regenerasi kesatria suci sekuat Shamrock. Ketika Shamrock sedang dalam proses regenerasi, Sabo ingin menyerangnya lagi dengan teknik yang berbeda, sebab Hiken variasi baru tersebut sangat menguras tenaga dan tidak bisa dipakai dalam waktu yang berdekatan. Jadi, Sabo hanya akan melancarkan teknik cakar naga saja. Namun ketika dia hendak menyerang Shamrock dengan teknik cakar naga, dua Karyashi muncul di sana untuk menyerang Sabo dan melindungi Shamrock. Di area yang berbeda ada Dragon yang sedang bertarung melawan Gorosei Mars dan Gorosei Nusjuro. Sebelumnya, mereka diserang oleh Dragon dengan teknik hujan panah anginnya dipadukan dengan Haoshoku Haki. Mereka mengalami beberapa luka parah sehingga butuh waktu untuk beregenerasi. Meski Haoshoku Haki Dragon dalam serangan tadi mampu menonaktifkan regenerasi mereka, tapi Nusjuro dan Mars masih bisa
bisa menggunakan regenerasi dari wujud monster masing-masing. Berhubung luka-luka itu bukan di area-area yang fatal, jadi mereka tetap bisa bertarung meski sambil melakukan regenerasi tersebut. Di tengah pertarungan itu, Garling pun telah datang untuk membantu dua rekannya itu untuk melawan Dragon. Jadi, kini Dragon kembali harus melawan 3 Gorosei sekaligus. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!